Kemudian kita waktunya 2 jam ke depan, Pak. Mungkin Bapak bisa 1,5 jam, kemudian nanti kita diskusi, tanya jawab dari rekan-rekan ya. Eh, Kami persilakan waktu dan tempat Pak Javier, termasuk untuk memperkenalkan diri. Mangga Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih banyak ya Pak Andri. Siap, sama-sama Pak. Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman dan para mahasiswa dari Telkom University. Terima kasih sudah mengundang saya sebagai guest lecturer hari ini. Kebetulan saya selaku CEO dari Career Engine, hari ini saya diberi kesempatan untuk menjadi guest lecturer untuk bantu ini ya, memberikan sedikit pengetahuan saya kepada teman-teman sekalian. Nah, kita cerita gaming industry ya, dengan pengaruh dari blockchain teknologi. Mungkin Eh, sebelumnya, Pak eh, Pak Pak Javier mau sharing ya, screen dari Pak Javier apa dari sini? saya rasa dari pihak Bapak aja bisa Oh, ya? oh ya, saya kalau gitu betul saya ini kalau gitu. Kemarin saya dikasih dikasih ininya, dikasih slide-nya. Oke, 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 sebentar, sebentar, sebentar. Eh, saya akan ini kan dulu. Oke, nah ini kelihatan ya, sepertinya ya. oke. Rekan-rekan kelihatan? Halo, Terlihat, Pak. teman-teman? Oh ya, siap. Oke, mangga, mangga, silakan. Oke. Teruskan. Nah, jadi kalau kita cerita soal influence of blockchain technology di gaming industry itu sebenarnya untuk pretextnya sih sebenarnya sangat besar. Karena sejak tahun 2021, sejak dimulainya eh, blockchain teknologi itu menjadi sesuatu yang ini ya, sesuatu yang mulai sangat lazim ya ketika ketika zaman COVID. Jadi semua orang di rumah itu nggak ada kerjaan selain main game. Ini mungkin teman-teman sangat ini ya, sangat familiar dengan fenomena ini. Tiba-tiba di tahun 2021 industri game itu melonjak luar biasa angkanya. Itu sampai mengalahkan industri perfilman dan musik sekaligus. Jadi dua digabung nggak bisa menang melawan gaming. Nah, kalau kita cerita blockchain, mungkin ada baiknya kita mulai dari dasarnya dulu nih. Saya yakin sebagian besar teman-teman di sini pasti sudah paham nih, kira-kira blockchain itu apa. Nah, tapi izin saya akan jelaskan kembali dari the basic. Kalau blockchain, simpelnya kita bisa mengartikan blockchain itu sebagai ledger atau buku besar. Nah, tapi bedanya dengan buku besar yang ada adalah blockchain ini punya beberapa karakteristik yang beda banget, terutama di kemampuan mereka untuk Komputer. Ya, oke. Mungkin nggak usah full time full ini kayak gini nggak apa-apa. Ini Pak Javiernya, oh belum masuk. Duh, nggak kedengeran. Mungkin eh, oke. Ini sedang restart Zoom-nya ya. Oke, sebentar. mohon maaf karena ada sedikit minor issue ya di Ya, tempat saya. siap, siap. Ini oke, jadi kembali ke apa yang kita bahas tadi barusan.
influence di blockchain industry itu sebenarnya adalah sangat besar. Balik lagi kita melihat ini paling muncul itu di tahun 2021. Ketika COVID itu dimulai dan semua orang itu fokusnya hanya ke aktivitas di rumah karena nggak ada yang boleh keluar gitu loh. Nah, di sini semua orang itu main game, masak, tiba-tiba muncul berapa ratus ribu orang itu tiba-tiba jago masak, semua jadi chef. Kemudian muncullah semua orang jadi influencer gaming, main game retro, main game jadul. Nah, tapi di saat itu juga memunculkan beberapa orang yang tiba-tiba jadi kaya, jadi banyak uang, jadi punya penghasilan mingguan, harian, bulanan yang fantastis. Hanya dari sekedar bermain game doang. Nah, sekarang pertanyaannya very simple. Itu bagaimana itu bisa terjadi, bagaimana itu bisa dilakukan. Nah, sekarang kita akan melihat kembali ke dasarnya. Apa itu blockchain gaming? Nah, mereka bermain blockchain game atau biasa kita sebut dengan Web3 games di sini. Web3 games adalah game yang mengutilisasi blockchain teknologi agar bisa memajukan game teknologinya itu selangkah lebih maju. Ada beberapa konteks di sini di mana blockchain itu sebenarnya adalah sesuatu yang bukan tidak berhubungan dengan game industry sama sekali. Karena blockchain itu pada dasarnya adalah sebuah ledger, sebuah buku besar, di mana kita bisa menyimpan data ke dalam buku besar tersebut. Jadi blocks di dalam blockchain itu adalah kontainer. Bayangkan teman-teman kalau udah ke pelabuhan itu melihat kapal-kapal tanker itu bawa kontainer Myers besar. Nah, itulah kontainer yang kita sebut blocks kalau di blockchain. Nah, blocks ini tujuannya adalah menyimpan sekian banyak data di dalamnya dan memproteksinya dari hacker, dari penjebol, dari cracker dan segala macam. Dengan cara apa? Mengubah hash atau kode yang menjaga blockchain tersebut sepersekian detik sekali. Nah, untuk mining Bitcoin, di mana para miner harus berusaha menjebol hash untuk mendapatkan data Bitcoin, itu dibutuhkan kapasitas komputer yang tidak kurang daripada 5 exahertz. Itu sangat tinggi sekali. That's why untuk bisa menjebol blockchain itu tidak gampang. Makanya apa fungsi blockchain di dalam gaming ini? Nah, sebelum kita ke sana, kita harus perhatikan dulu beberapa poin-poin penting yang membuat blockchain itu sesuatu yang sangat spesial. Nah, terima kasih sebelumnya Pak Andri dan tim University of Telkom sudah membantu saya untuk lecture hari ini. Kemudian untuk di slide yang mengenai smart contract. Nah, smart contract ini adalah sebuah kontrak, simply said, is a very smart contract. Kenapa smart? Karena dia punya fungsi self-executing. Jadi semua hal yang sudah tertera di dalam smart contract itu ibarat sebuah programming if bahasa programnya if this then this gitu. Jadi ketika Anda melakukan sesuatu aksi, maka itu akan menghasilkan hasil yang A, B, C gitu. If then. Nah, jadi panggilan ketika kita memanggil fungsi tersebut menggunakan smart contract, maka itu akan terjadi secara otomatis atau self executing. Jadi dia sama persis seperti bahasa pemrograman pada umumnya. Bedanya adalah kontrak ini atau smart contract ini itu dibuat menggunakan blockchain teknologi. Balik lagi ke blocks yang tadi. Jadi smart contract ini ketika sudah selesai dibuat, itu dipasang ke dalam blocks di dalam blockchain. Nah, blockchain itu adalah sebuah teknologi yang immutable, alias susah atau hampir tidak bisa diubah. Bisa diubah? Bisa, tapi itu butuh waktu, kesabaran, dan teknik yang sangat tinggi untuk melakukan itu. Smart contract ini hampir tidak bisa diubah. Jadi sekali kita memasukkan data ke dalam smart contract, kemudian ditaruh ke dalam blockchain, itu sudah, anggap aja itu udah nggak akan bisa diubah lagi dan tidak akan bisa diganggu-gugat. Jadi jika Anda ingin melakukan perubahan, lebih cepat kalau Anda buat smart contract baru daripada diubah. Intinya seperti itu. Nah, jadi secara smart contract ini akan melakukan gerakan-gerakan tersebut secara automatically, secara otomatis. Jadi akan mengexecute terms dalam kontrak ketika kondisinya bertemu. Contoh misalnya saya melakukan perdagangan.
di dunia kripto. Nah, hari ini saya punya 70.000 dolar. Saya ingin membeli satu Bitcoin. Nah, smart contract ini akan membaca if harga Bitcoin hari ini 62.000. If 62,000 is sent, then one Bitcoin will be transferred to my wallet. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi kalau tidak ketemu eh, secara perintahnya panggilannya itu nggak ketemu, maka smart contract ini tidak akan berjalan. Nah, jadi bayangkan berapa banyak smart contract di dalam exchange atau bursa kripto yang ada untuk setiap token atau koin yang ada di sana itu luar biasa banyak sekali. Nah, tapi smart contract ini tidak diprogram menggunakan bahasa program yang pada umumnya seperti Python, tidak. Jadi smart contract itu punya bahasanya sendiri. Dan di dunia blockchain itu ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk menciptakan smart contract. Salah satu contoh yang paling umum adalah Solidity. Di mana Solidity ini adalah salah satu bahasa bahasa program blockchain yang paling sering dipakai karena dia berhubungan dengan Ethereum, atau boleh kita panggil Ethereum itu adalah sistem blockchain yang, atau L1, kita sebutnya L1 di dunia kripto, paling besar dan paling sering digunakan. Ethereum adalah blockchain nomor 2 terbesar setelah Bitcoin. Not in terms of pricing. Kita nggak cerita harga, kita cerita use case atau kegunaan. Hampir semua orang di dunia ini yang terafiliasi dengan blockchain atau kripto itu menggunakan atau setidaknya tahu mengenai ekosistemnya Ethereum. Nah, Solidity adalah bahasa yang digunakan oleh semua ekosistem yang berhubungan dengan Ethereum. Namun kalau kita lihat di dunia ini kan banyak sekali blockchain. Jadi bukan hanya ada Ethereum, kita juga ada Solana, kita juga ada eh, kita juga ada Polygon, kita juga ada Polkadot, dan banyak lagi blockchain. Ada ratusan bahkan ribuan blockchain di luar sana, blockchain sistem di luar sana. Hampir semuanya itu menggunakan bahasa Solidity. Atau biasa kalau dalam konteks kita itu disebut sebagai EVM compatible. Ethereum Virtual Machine Compatible. Berarti blockchain tersebut bisa di-connect atau dihubungkan dengan ekosistemnya Ethereum itu sendiri. Nah, jadi ada beberapa blockchain system atau L1 system yang menggunakan bahasa-bahasa selain Solidity. Contohnya Solana menggunakan Rush sebagai bahasanya instead of Solidity. Sedikit lebih susah, tapi pada dasarnya itu adalah sama. Kita juga ada beberapa lagi bahasa yang lain. Kebetulan saya sendiri bukan orang teknis, saya adalah businessman, jadi saya mungkin lebih bisa menjelaskan semuanya itu melalui konteks kulit luarnya. Nah, jadi secara blockchain, semua yang berada, kesimpulannya adalah ketika kita sudah menggunakan blockchain untuk melaksanakan atau menyimpan suatu data, sangat safe to say kalau data itu sudah terproteksi dengan sangat baik. Kecuali Anda hacker luar biasa hebat, punya uh, equipment yang luar biasa hebat, juga punya high capacity, ya high end high capacity, barulah Anda bisa mencoba. Ini masih mencoba ya, mencoba menjebol blockchain, which is also not easy, sangat-sangat sulit sekali. Nah, sekarang kita menuju ke gaming industry. Tapi sebelum kita menuju ke gaming industry, saya pengen mengajak teman-teman untuk melihat sedikit overview gaming industry yang ada di Indonesia. Nah, seperti yang mungkin teman-teman lihat di sini, Indonesia itu, atau mungkin beberapa teman-teman di sini juga sudah merupakan salah satu anggota keluarga dari gamers Indonesia ya. Indonesia adalah salah satu negara di Asia yang memproduksi gamer itu paling banyak. Dan e-sport gamer di Indonesia itu adalah beberapa yang paling diakui di seluruh dunia. Not Asia, seluruh dunia. Kenapa? Karena kita di sini banyak menghasilkan atlet-atlet e-sport yang sangat berkualitas dan sangat strong, sangat hebat. Nah, jadi selain daripada e-sport, kita juga punya jangkauan sumber daya manusia yang sangat luas ketika kita udah berhubungan dengan gaming industry. Game itu sekarang itu accessible to everybody, and I mean everybody. Bahkan mohon maaf, bahkan teman-teman kita yang
kuli jalanan, anak-anak jalanan, mereka juga punya akses ke game-game seperti begini. Karena akses ke device-nya sendiri itu sekarang sudah tidak susah untuk didapat. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, ini adalah sedikit gambaran tentang game-game yang di-download di Indonesia, yang dikonsum di Indonesia. Nah, jadi di sini kita punya RPG, strategy games, simulation, casino, sports match, and yang tentu others. Nah, seperti yang teman-teman lihat, dari tahun 2019 sampai 2023, angka game terbesar yang di-download atau game rilis itu paling besar itu adalah RPG atau role playing game, di mana teman-teman itu mengambil peran sebagai seorang karakter di dalam game dan menjalani ceritanya. Itu disebut role playing game. Selain itu kita juga punya strategy game, simulation, casino, sports match, and others. Dan kategori kedua terbesar itu ada others. Kenapa saya tulis others di sini? Karena simple. Others itu berarti game-game yang di luar genre-genre yang ada di atas. Dan itu sangat sangat banyak sekali contohnya, seperti arcade misalnya, arcade game, match five games, game-game yang seperti ditawarkan oleh Hago, game-game yang ditawarkan Facebook, game-game yang ditawarkan oleh Instagram, TikTok. Nah, itu game di luar konteks semua yang ada di atas di situ. Nah, RPG adalah salah satu genre yang paling laku dijalankan di Indonesia dengan average consumer spend-nya itu di atas 400.000 di tahun sebelum 2023, dan yang baru-baru ini new release ini adalah di sekitar 200 sampai 300 ribu dolar. This is yearly ya. Dan nah, sebelah kanan itu ada sedikit contoh game-game yang di-download dari tahun 2019 sampai 2023. Dan dari sini teman-teman kita bisa melihat kalau sebagian besar list yang berada di samping ini didominasi oleh MMORPG, mass multiplayer online role playing game, di mana kita bermain bersama dengan para player lain yang jumlahnya sangat banyak. That's why they call it massively multiplayer online. Battle Royale dan MOBA. Kalau Battle Royale dan MOBA saya rasa ini teman-teman mungkin jauh lebih tahu daripada saya dan lebih paham daripada saya. Karena saya sendiri nggak main Mobile Legends. Tapi game Battle Royale dan MOBA ini sudah sangat mendominasi market, sehingga balik lagi seperti yang saya katakan, teman-teman kita di dunia e-sport itu memainkan game ini berulang-ulang dan banyak sekali menjadi juara-juara bahkan di nasional, internasional, serta global. Nah, overview dari gaming industry kita di Indonesia, kita punya lebih dari, menurut data Kominfo, yang terdata, kita punya lebih dari 60 juta orang di Indonesia ini yang merupakan gamer. Dari 290 juta jiwa yang ada di Indonesia, 60 million, 60 juta adalah gamer. Dan ini masih yang terdata oleh Kominfo, belum yang tidak terdata. Contoh yang tidak terdata itu seperti papa saya. Kalau lagi gak ada kerjaan sambil merokok, main Candy Crush. Nah, itu nggak terhitung gamer dong. Tapi itu kan main game juga sebenarnya ya, teman-teman. I mean like, kita mengeluangkan waktu kita. Kita punya waktu luang, kita punya sedikit waktu yang kosong, melepas penat dari kerjaan, melepas penat dari perkuliahan yang sulit-sulit. Kemudian kita main game sebentar. Nah, jadi game ini adalah sesuatu yang menjadi menjadi mungkin bisa saya katakan itu menjadi sarana banyak orang untuk mencapai banyak hal. Mau itu kesenangan, mau itu mencari uang, dan mau ataupun mau itu hanya sekedar buang-buang waktu aja gitu. Nah, jadi berdasarkan tujuan itu, saya ingin mengadres satu aspek dari game, yaitu GameFi, yaitu game finance. Game finance adalah sebuah sistem atau istilah yang dipakai oleh para gamer untuk menunjukkan bahwa game di dalam game itu bisa mendapatkan penghasilan. Seperti teman-teman kita yang main game MMORPG, itu mungkin teman-teman di sini ada yang masih ingat game Ragnarok Online zaman dahulu, zaman itu di tahun 2000, ya tahun 2000 ya kalau nggak salah. Tahun 2000 itu ada satu game terkenal namanya Ragnarok Online. Kalau sekarang itu sudah banyak turunan-turunannya. Ya, sekarang contohnya seperti Ragnarok Origin, ROO, Ragnarok Online Origin. Ada Ragnarok Online Slayer, Ragnarok X, Monster Battle. Jadi sekarang sudah banyak sekali turunannya. Dan mohon maaf.
Dan beberapa turunannya itu bahkan sudah masuk ke dunia blockchain. Yang sekarang saya tahu adalah Ragnarok Online Monster Battle. Nah, itu akan masuk ke, kalau saya nggak salah, itu akan masuk ke Solana, which is another ya, blockchain. Si orang bermain game, ketika mereka mencari keuntungan atau mencari uh, profit, maka banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Jadi monetization model dalam main game itu, kebanyakan game yang sekarang ada di dalam mobile atau ada game-game zaman sekarang itu biasa berbasis premium, alias mainnya itu gratis. Tapi kalau kita cerita gamenya gratis, terus gimana kita mendapatkan uangnya? Gitu ya. Nah, kalau kita cerita game gratis, maka pasti di dalam game tersebut ada optional in-game purchases, di mana teman-teman bisa beli item yang bisa membantu teman-teman untuk progres di dalam game atau gerak lebih cepat. Mungkin istilah paling gampang di sini yang paling populer dari teman-teman itu namanya pay to win. Pay to win. Jadi kalau kita main game Ragnarok, tiba-tiba main sama teman, tiba-tiba besoknya itemnya semua plus 99, naik pet legendary, pegang pedangnya bersinar-sinar kayak lampu lampu ini, lampu lampu jalan. Nah, maka teman-teman udah tahu nih, ini Sultan ini, pay to win ini. Saya bercanda. Tapi ya balik lagi itu kenyataan yang memang ya harus kita terima. Kalau kalau kita cerita game freemium, maka monetization modelnya itu datang dari in-game purchase atau transaksi di dalam game yang membuat teman-teman itu lebih powerful, lebih cepat menyelesaikan gamenya dan lebih bisa ya show off lah. Gitu. Nah biasa game freemium itu modelnya seperti itu. Ada juga bisa di sistem gacha atau rolling seperti random rolling, di mana random rolling ini teman-teman bisa mendapatkan karakter bintang 5 yang sangat langka. Dan ujung-ujungnya nanti bisa dijual kalau misalnya kita main game yang bisa bertukar ID ya, bisa menjual ID. Nah, jadi ini salah satu model monetization modelnya dari si game. Nah, yang kedua itu subscription. Nah, di mana teman-teman membayar recurring fee. Recurring fee itu bulanan, eh, triwulan, semesteran, atau bahkan tahunan untuk bisa mengakses semua yang spesial di dalam game tersebut. Apakah itu setiap hari Anda dapat bonus item, setiap hari Anda dapat additional yang bisa membantu Anda dalam menamatkan game. Nah, ini juga monetization model kedua. Yang ketiga, ini namanya microtransaction. Microtransaction ini sebenarnya sesuatu yang sangat unik tapi umum, di mana kita menginvolve kita sendiri sebagai gamer yang melakukan penjualan dan transaksi. Nah, memanfaatkan infrastruktur yang ada di dalam platform game itu sendiri atau di dalam bahkan di dalam game itu sendiri. We call it micro transaction. Hari ini saya dapat Ruby misalnya, sesuatu yang sangat langka di dalam game. Saya pengen jual kepada Pak Andri. Terus saya duduk di kota, saya buka lapak, muncul sebuah bendera, jual Ruby gratis, slash khusus untuk Andri misalnya gitu. Saya temenan dengan Pak Andri. Kalau nggak Pak Andri nggak boleh saya jual gitu misalnya. Nah, itu salah satu jenis microtransaction dan ini banyak sekali dilakukan di tahun 2000 ketika kami sedang panas-panasnya main Ragnarok Online. Oh, yang original, yang main di laptop di komputer. Nah, disinilah kita melihat kalau GameFi itu adalah sesuatu yang sangat potensial untuk menghasilkan penghasilan. Ini saya mau berbagi sedikit cerita di sini. Saya masih ingat dulu ketika saya masih kelas 2 SMA, itu adik saya masih kelas 3 SMP, kami sering sekali, ya mungkin bahasa paling umumnya teman-teman yang anak-anak warnet ya, kita sering paket malam. Jadi kita main dari Sabtu malam sampai ke Minggu pagi, itu non-stop. Nah, yang kami mainkan itu bukan CS, bukan Counter-Strike, bukan Dota. Yang kami mainkan itu adalah game MMORPG seperti Ragnarok Online. Tujuannya apa? Tujuannya mencari uang. Jadi di sini kita hunting, bahasanya kita berburu, kita hunting monster yang menurut kami itu bisa menghasilkan sesuatu yang langka yang nantinya bisa dijual menjadi uang real. Nah, disinilah sering terjadi yang namanya transaksi-transaksi yang halu, yang berbahaya, yang bodoh, teman-teman. Nah, kita menghabiskan waktu berjam-jam memburu monster-monster ini. Kita banyak sekali yang kita lakukan di dalam game ini hanya untuk mendapatkan item yang misalnya legendaris atau item yang sangat langka tersebut. Tapi ujung-ujungnya kita ditipu oleh pembeli. Nah, ini juga menjadikan microtransaction di dalam game ini
adalah sesuatu yang sangat rentan untuk dilakukan ketika kita sudah, ya, kita menginvestasikan waktu, kita menginvestasikan uang, kita menginvestasikan kesadaran kita untuk berburu, and then we got tricked by the buyer or maybe the people who want to buy something from us, kan gitu. Nah, jadi monetization model yang ada di dalam game ini adalah tiga. Namun semuanya datang dengan problems. Problems yang pertama itu adalah ownership. Jadi kalau kita cerita masalah dari dalam game tersebut, saya yakin beberapa teman-teman kita di sini, uh, Pak, boleh dibantu slide berikutnya? Thank you. Nah, saya yakin beberapa teman-teman di sini mungkin pernah mengalami hal yang sama seperti saya, yaitu ketika teman-teman bermain game, suatu ketika servernya tutup, padahal teman-teman sudah invest ke dalam game tersebut. Oh, contohnya saya sendiri, saya menginvest kurang lebih hampir 20-30 juta untuk main satu game mobile yang namanya Brave Frontier. Game itu populer di tahun 2016, servernya tutup di tahun 2022. Bulan Juni, saya masih ingat. Kenapa? Karena di hari itulah semua aset saya itu hilang. Jadi semua yang sudah saya investasikan, uang yang sudah saya investasikan, waktu yang sudah saya investasikan untuk bikin karakter saya sampai VIP sekian-sekian, itu hilang. Nah, inilah yang namanya problem in ownership. You don't own the asset. Jadi semua yang Anda invest ke dalam itu tidak itu bukan punya Anda. It belongs to the server, it belongs to the developer, it belongs to the game. So as long as the server is closed, all your asset is gone. Jadi semuanya hilang. Nah, jadi di sini ketika kita tidak punya kontrol atas aset-aset yang kita punya, atas aset-aset yang kita purchase, kita miliki, ini menjadi sebuah masalah. Karena sebagian besar gamer bermain game itu adalah untuk mencari pengakuan atau recognition. Tanpa item-item tersebut, tanpa aset-aset yang sudah kita kumpulkan tersebut, tidak akan ada yang namanya recognition. Orang tidak akan pernah tahu, oh, Javier ini dulu pernah mengkoleksi karakter bintang 5. Javier ini dulu pernah punya pedang yang plus 20, yang ditempah sampai bintangnya udah warna ungu misalnya contoh. Nah, it becomes ini ya, menjadi sesuatu momok bagi para player juga ketika mereka tidak bisa punya ownership atas aset-aset yang mereka punya. Yang kedua adalah masalah interoperability atau exchange. Nah, ketika kita cerita interoperability, maka ini adalah sebuah sistem yang sangat sensitif. Kenapa? Karena kebanyakan tradisional game itu bekerja dalam ekosistem yang tertutup, di mana ini menjadikan para pemain itu tidak bisa atau hampir tidak bisa memindahkan aset mereka dari satu game ke satu ekosistem game ke ekosistem game yang lain. Saya berikan sedikit contoh. Eh, Teman-teman kita dulu beranjak dari konsol, kita cerita konsol. Pertama kali kita melihat game dengan aset yang bisa ditransfer atau data yang bisa ditransfer itu adalah mulai dari PS1, PS1. Nah, jadi saya kasih contoh, ada sebuah game retro, itu namanya Ark the Lad. Ark the Lad itu game dari tahun 1996, kalau saya nggak salah. Itu dia ada 3 seri. Nah, setiap seri itu Anda bisa transfer data. Dari yang pertama bisa transfer yang kedua, di mana ketika yang di kedua, karakter dari game yang pertama itu punya level yang max, yang punya uh, high stakes ya, status-status yang tinggi. Jadi lebih menggampangkan game Anda ketika Anda main. Dari kedua bisa pindah ke yang ketiga. Jadi ketika Anda ketemu karakter di game yang kedua itu punya level yang jauh lebih tinggi dan item-item yang jauh lebih luas. Pilihan item yang jauh lebih luas dan mungkin bisa unlock, bisa buka skenario-skenario tertentu. Nah, jadi kita mulai melihat itu ketika di PS1 ya, masalah interoperability. Tapi ini tidak berarti kalau Anda memindahkan aset, Anda hanya memindahkan data. Anda membuat data di game pertama itu dibaca oleh game kedua dan game kedua dibaca oleh game ketiga. Nah, kalau interoperability adalah permintaan di mana kita bisa memindahkan aset game dari satu game ke game yang lain. Contoh, game yang paling populer sekarang itu adalah Mobile Legends. Nah, bayangkan karakter Mobile Legends bisa dipakai di AoV, bisa dipakai di game MOBA lainnya, bisa dipakai di game Battle Royale lainnya, which right now is not possible to do. Kecuali ada terjadi IP collaboration.
Berarti kita saling memindahkan intellectual property dari satu game ke game yang lain. Misalnya nih, Marvel ketemu sama SNK. Jadi kita bisa melihat Ryu dari Street Fighter ketemu dengan Kyo Kusanagi dari King of Fighter. Nah, ini namanya IP collaboration. Kecuali ini terjadi, maka tidak akan ada yang namanya interoperability dan ini sangat terbatas di game-game tradisional, which is game-game yang tidak mengutilisasi blockchain. Dan yang ketiga adalah sentralisasi atau centralization. Nah, salah satu problem di dalam game adalah adanya pihak yang lebih berkuasa daripada yang lain. Misalnya ini contoh, pemilik server gamenya atau owner dari gamenya sendiri. Nah, ini sentralisasi bisa terjadi ketika owner-owner dari game tersebut itu memanfaatkan game data dan kontrol yang ada di dalam server itu dan dijual keluar kah, dialihkan ke orang lain kah, dan seperti itu. Nah, sentralisasi ini adalah sesuatu yang menjadi problem juga ketika kita bermain game. Karena kalau kita tidak punya kita tidak memiliki kontrol, kita bukan kita tidak memiliki kontrol, mohon maaf. Ketika semuanya tersentralisasi di dalam satu tangan, maka kita nggak tahu nih data yang kita kumpulkan ini akan jadi apa. Karena di dalam dunia digital, data itu adalah currency. Data is a currency, which means that when it comes to any digital concept, when you control the information, you win. You are the controller of the world. Penguasa informasi adalah penguasa dunia. Dulu salah satu orang besar di dunia ini mengatakan hal seperti itu. Penguasa informasi adalah penguasa dunia. Mereka yang menguasai informasi akan bisa atau menguasai data-data di zaman sekarang itu akan menjadi orang-orang yang sangat berkuasa. Nah, inilah yang menjadi poin ketiga dalam problemnya. Nah, ketika kita mengintroduksi blockchain ke dalam gaming konsep, maka kita punya solusi ke beberapa kondisi seperti begini. Jadi di dalam solusi yang bisa ditawarkan oleh blockchain in gaming, beberapa key konsep yang kita bisa lihat di sini adalah in-game asset ownership. Nah, ini adalah hal pertama yang di-solve oleh blockchain di dalam gaming. Pak Andri, mohon maaf, boleh di slide berikutnya. Nah, jadi hal pertama yang kita solve di dalam blockchain itu adalah in-game asset ownership. Bayangkan kalau teman-teman main game, misalnya nih, teman-teman pasti masing-masing punya ACG ya, ACG-nya favorit masing-masing. ACG itu adalah anime, comic, and game. Tiga aspek terbesar dalam industri entertainment yang bahkan mengalahkan perfilman dan musik. ACG. Saya yakin teman-teman di sini pasti banyak yang suka ini. Pasti banyak-banyak teman-teman yang di sini yang ya mungkin suka karakter-karakter wibu. Ya itu bahasa yang kita ketahui ya kalau misalnya kita cerita soal anime, soal aset-aset di dalam anime yang kita sukai, ya teman-teman di sini banyak yang wibu nih. Nah, bayangkan kalau teman-teman di sini kalau punya bisa memiliki aset wibu dan aset itu punya benar-benar haknya teman-teman. Jadi you enable a true ownership of the in-game asset. Kita main game, misalnya kita main game Street Fighter. Saya beli karakter Chun-Li. Kita main game King of Fighter. Saya beli karakter Mai Shiranui. Saya beli karakter Kyo Kusanagi. Nah, itu akan menjadi kita ini menjadi true owner of the asset that we buy. Nah, blockchain memungkinkan kita untuk punya konsep seperti itu. Memungkinkan aset yang kita beli itu menjadi sesuatu yang benar-benar 100% itu milik kita. Dengan cara mengubah aset-aset tersebut menjadi NFT atau non-fungible token. Nah, ini akan saya jelaskan nanti. Yang kedua adalah kita bisa memiliki, selain daripada kita memiliki aset ownership tersebut, kita juga bisa dengan gampang mendagangkan aset tersebut di platform-platform tertentu seperti OpenSea misalnya yang merupakan secondary market untuk NFT di jaringan Ethereum atau ETH. Banyak sekali contoh-contoh blockchain based game di sini. Yang contoh misalnya yang paling terkenal itu adalah Axie Infinity.
Nah, berkat Axie Infinity lah nama dari blockchain gaming itu meningkat sangat pesat. Dan Axie Infinity ini mulai muncul di tahun 2021. Bayangkan satu NFT dari Axie Infinity itu harganya hampir 3.000 dolar. Hampir 3.000 dolar. Nah, jadi teman-teman itu tidak akan bisa mulai game ini tanpa membeli Axie-nya tersebut. Which makes the game quite difficult to play. Ya, saya akui juga. Makanya di sini semakin kemari, orang semakin berpikir apa nih yang akan menjadi pain point ketika kita mulai game dengan aset ownership. Nah, di sini kita terus-terusan memikirkan bagaimana caranya kita bisa memuaskan para player sambil kita memberikan aspek fun of the game without giving too much of the barrier of entry. Jadi barrier of entry-nya itu nggak terlalu tinggi ya, teman-teman nggak usah sampai invest 3.000 dolar untuk main di game, contoh. Nah, mungkin contoh lain yang bisa saya berikan itu adalah game kami sendiri, yaitu Evermore Nights. Kebetulan Creo Engine punya studio di BSD. Nah, kita consist of 40 people. Sekarang kita punya 40 orang developer yang maintain 5 produk. Salah satu produknya itu adalah Evermore Nights. Bisa teman-teman download di Google Play Store. Nah, Evermore Nights sendiri adalah salah satu contoh konsep game Web3 yang mengutamakan fun daripada earnings. Oleh karena itu, ketika teman-teman mulai main gamenya, Anda tidak perlu bayar, tapi Anda bisa menikmati game tersebut secara penuh. Ada storyline-nya, ada gachanya, ada challenge-nya, ada juga kolaborasi-kolaborasi dengan beberapa eh, nama-nama terkenal dari Indonesia. Contohnya Gundala. Saya yakin teman-teman di sini pasti tahu Gundala itu siapa. Nah, kami bekerja sama dengan Bumi Langit untuk membawa intellectual property mereka itu masuk ke dalam game. Nah, salah satu yang sudah kami masukkan ke dalam game itu adalah Gundala. Nah, teman-teman bisa gacha untuk ngedapatin Gundala. Atau kalau misalnya masih ingin beli tapi udah nggak bisa sih. Karena sesuai perjanjian dengan Bumi Langit udah kami close sale-nya. Tapi ya setidaknya kita memberikan sebuah wadah bagi IP-IP Indonesia untuk berkancah. Karena game kita bukan hanya game lokal, tapi game global. Sudah dimainkan di mana-mana juga. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, masalah kedua yang di-solve oleh blockchain in gaming adalah interoperability. Di mana kita bisa memanfaatkan teknologi blockchain atau L1 untuk memfasilitasi aset transfer antar game. Dan ini bukan, kita nggak cerita tentang IP collaboration ya, tidak seperti IP collaboration yang dilakukan oleh Marvel dengan SNK, ya Marvel dengan Capcom, tidak seperti itu. Ya, kita cerita tentang bagaimana dua game yang sama sekali tidak memiliki kerjasama IP itu saling mentransfer aset. Bayangkan kalau misalnya saya main Evermore Type, saya lawan monster, saya dapat buah-buahan. Nah, ini bisa saya transfer ke Harvest Moon untuk bisa ditanam jadi sesuatu. Nah, jadi saya lawan musuh nih, drop dapat taringnya misalnya, fine. Saya kirim ke Ember Hearts untuk dibikin menjadi sebuah pedang. Nah, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan ketika kita menggunakan teknologi blockchain. Di mana kita, kalau secara teknisnya, ada satu layer di dalam blockchain yang disebut bridge atau jembatan. Nah, jembatan inilah yang kita gunakan untuk mentransfer aset antara satu game dengan game lainnya. Nah, ketika ini terjadi, apa yang bisa menjadi hasil dari interoperability? Maka ini akan menciptakan sebuah virtual economy antar dua game ini. Which is game yang satu yang sudah memiliki misalnya 10.000 gamer akan tahu tentang game kedua. Dan game kedua yang punya misalnya 5.000 gamer akan tahu game pertama. Jadi 15.000 orang ini saling tahu dan saling beli item dari game tersebut. Di mana setelah terjadi interoperability, item dari A bisa ke B, B bisa ke A. Dan ini tidak terbatas di hanya satu game masing-masing. Ini bisa misalnya game A itu ke B, ke C, ke D, ke E. Tergantung dengan konsep dan genre dari game tersebut apakah cocok dikolaborasikan atau diinteroperate dengan game tujuannya. Nah, yang ketiga adalah digital scarcity. Nah, seperti teman-teman kita tahu, kita semakin langka sebuah barang, maka barang itu akan semakin berharga.
Inilah yang menjadi gambaran apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengutilisasi teknologi blockchain. Nah, ketika kita kalau kita main game, pada dasarnya ketika kita main game, aset di dalam game itu adalah aset yang tidak terbatas. Misalnya saya punya Mega Man, maka 10.000 orang lainnya itu juga bisa punya Mega Man. Misalnya saya punya Hanzo Hattori di dalam karakter saya, maka 10.000 orang lainnya bisa punya Hanzo Hattori yang sama. Namun, kalau kita memanfaatkan teknologi blockchain di dalam gaming, kita bisa membuat aset tersebut itu menjadi langka. Jadi balik lagi, walaupun saya memiliki Hanzo Hattori yang sudah merupakan NFT, dan semua orang lainnya punya Hanzo Hattori yang merupakan NFT juga, jadi masing-masing Hanzo Hattori ini beda, sangat-sangat berbeda. Nah, itulah yang disebut sebagai NFT atau non-fungible token, di mana token ini tidak bisa sama satu dengan yang lainnya. Nah, menggunakan blockchain ini sangat mungkin untuk membuat item itu menjadi sangat langka dan punya value. Mungkin belakangan ini teman-teman kalau kita cerita NFT, kalau kita cerita aset ya, aset di dalam Web3 Games itu kan ada beberapa. Nah, kalau kita cerita NFT, sebelum saya mulai menjelaskan tentang NFT ini secara teknis, mungkin teman-teman pernah mendengar nama Gozali yang beberapa saat yang lalu itu sangat viral di dunia Web3 ya. Menjual NFT dengan perkembangan dia selama 5 tahun, kemudian laku keras di pasaran sampai satu NFT itu harganya bisa sampai berapa ya? 10.000 kalau nggak salah, 10.000 dolar. Nah, itu adalah salah satu contoh non-fungible token atau non-fungible asset. Kalau kita cerita NFT atau non-fungible token, pertama izinkan saya untuk jelaskan dulu arti dari non-fungible token adalah token yang tidak sama satu sama lainnya, walaupun wujudnya sama. Fungible token itu seperti apa? Lawan dari NFT adalah FT, fungible token. Lawan dari FT adalah token-token yang Anda ketemu di pasaran. Saya punya Bitcoin. Bitcoin saya sama dengan Bitcoin orang sebelahnya. Kodenya sama, kontraknya sama. Nah, itu disebut dengan fungible token. Jadi token yang mirip dengan punya orang lain. Tapi kalau kita cerita NFT, maka setiap token atau aset yang kita punya itu punya kode kepemilikannya masing-masing. Setiap NFT punya kontrak yang berbeda, aset yang berbeda, alamat aset yang berbeda. Sorry. Jadi dia sangat unik. NFT itu adalah digital token yang unik yang bisa menggambarkan ownership dari spesifik item atau aset. Misalnya nih, saya punya gambar. Sebuah gambar Jafir Tan yang dijadikan NFT. Nah, besoknya ada orang yang membuat gambar saya menjadi NFT. Itu dua NFT itu akan punya kode kepemilikan yang berbeda. Alias kayak setiap item itu punya barcode yang berbeda. Kalau di scan itu muncul namanya lain, atau angkanya lain, atau kodenya bahkan lain. Nah, setiap NFT punya atribut yang sangat spesifik sehingga dia sangat gampang dibedakan dari token-token lainnya. Balik lagi, jika ada NFT yang sama, maka kode pemilikannya pasti beda. Nah, disinilah kita bisa membedakan satu NFT dengan NFT lainnya. Cara lain untuk membedakan NFT atau non-fungible token adalah melihat dari segi wujudnya juga. Dalam game, kalau kita hubungkan dengan NFT di dalam game, maka sering sekali dalam game NFT itu ada sesuatu yang dinamakan sebagai randomizer atau diubah wujud gambar, warna, dan juga desainnya. Walaupun model dari NFT itu sama, tapi warnanya beda. Kombinasi pakaiannya beda. Kemudian misalnya tatapannya, alisnya, atau bahkan ekspresi wajahnya itu beda. Padahal sebenarnya itu NFT yang sama. Nah, inilah yang membedakan setiap NFT satu dengan NFT lainnya. Jadi selama dia masih NFT, it means that every NFT that you own, it belongs to you perfectly 100%. Walaupun ada orang lain punya NFT yang sama, itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi tidak sama seperti apa yang kita punya. Nah, aset kedua dalam Web3 Games itu disebut dengan virtual currency atau digital currency atau mungkin lebih sering disebut sebagai token. Nah, kembali lagi saya katakan tidak semua
tidak semua game itu memiliki virtual currency. Ya, tidak semua game itu memiliki virtual currency. Kadang ada game yang mengutamakan experience dari gamer, tapi tidak memasukkan elemen token ke dalamnya. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa diperjualbelikan secara Web3 di dalam game tersebut. Nah, salah satu contohnya itu adalah game Evermore Lives yang kami buat. Nah, di dalam game itu tidak ada yang namanya token atau virtual currency. Tapi di dalam game tersebut ada in-game currency yang bisa ditukar menjadi digital token di luar dari game tersebut. Memanfaatkan platform-platform yang ada, misalnya platform kami, Play, itu bisa melakukan swapping. Ada game yang di dalam game tersebut langsung sudah ada digital currency-nya. Contoh, Axie Infinity. Axie Infinity, seperti yang tadi saya katakan, itu sebuah game pet breeding fighting yang di dalamnya itu ada 3 mata uang. Yang pertama itu disebut gold, yang kedua itu disebut SLP atau Small Love Potion, dan yang ketiga itu disebut AXS. AXS. Nah, AXS itu adalah token utamanya si Axie Infinity yang tujuannya digunakan untuk breeding, beli Axie-nya, beli petnya. SLP digunakan untuk breeding dan trading dan beli barang di dalam game. Smaller portion. Jadi ini alat tukarnya. Pada saat yang sama, SLP ini adalah mata uang digital yang bisa dikeluarkan dari game dan di trading di pasar, di market, di bursa. Jadi SLP ini masuk ke kategori digital token. Dan gold, ya seperti biasa kalau kita main game pasti akan ada currency yang kita gunakan untuk beli barang, untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah inilah gold. Jadi ada 3 digital currency di dalam Axie Infinity, di mana 2 currency itu merupakan token yang bisa diperdagangkan dan diperjualbelikan di dalam bursa atau market. Nah, game seperti Evermore Night, game kami yang dibuat oleh Creo Engine, itu hanya memiliki 2 currency di dalam gamenya. Yang pertama disebut Zenny. Nah, inilah ekuivalennya dengan gold yang Anda gunakan untuk beli barang-barang di keseharian Anda. Yang kedua disebut Evergem. Kalau teman-teman sering main game kayak Clash of Clans, sering main game RPG turn based yang gacha based, itu ada satu currency yang spesial. Kalau di Clash of Clans itu kita ibaratkan kayak diamond. Kita bisa belinya pakai uang tunai atau kita bisa beli pakai kartu kredit. Nah, kita juga punya di sini namanya Evergem. Bedanya adalah Evergem ini walaupun dia bukan token, tapi kita bisa mengubah Evergem ini menjadi token. Menjadi tokennya kami, Creo. Caranya bagaimana? Teman-teman cukup mengkoleksi Evergem sampai nilainya cukup, pergi ke platform kami, creoplay.app, dan di sana bisa melakukan swapping atau penukaran dari Evergem menjadi token Creo. Nah, ini adalah contoh virtual currency model kedua, yaitu dari virtual currency yang non-token bisa diubah menjadi yang token. Jadi ini memungkinkan kita untuk buy, sell, trade in-game asset atau services, mau itu mau itu di dalam game ataupun berada di luar game. Nah, setiap currency ini biasanya setiap currency yang kita katakan ini itu native to the game ecosystem, which is berarti di dalam game itu dia khusus berada di dalam game tersebut. Sumbernya adalah dari dalam game tersebut dan itu di pack dengan reward currency. Pack itu istilahnya bisa di ini ya, nilainya itu bisa disamain dengan aset-aset yang ada di real world. Contoh misalnya disamakan dengan USDT, token yang berbanding lurus dengan harga USD sekarang. Nah, itu kita bisa, itu biasanya namanya pack. Jadi satu Bitcoin harganya $63.000. Satu Creo harganya 10 sen. Nah, contohnya seperti itu. Jadi di pack dengan reward currency. Biasanya ke USDT atau USD token, Tether. Oke. Nah, di sini keuntungan-keuntungan dari kita punya blockchain di dalam game itu adalah yang paling simple adalah untuk mencegah yang namanya fraud. Karena di dalam blockchain, balik lagi apa yang saya katakan di awal, kita yang ingin kita yang ingin kita rasakan di dalam main game adalah kita, apalagi untuk teman-teman yang suka trading di dalam game, itu adalah mencegah transaksi-transaksi bodong, cheating, fraud, apapun lah seperti itu. Nah, di sini kita punya teknologi yang bisa kita gunakan untuk mencegah itu.
yaitu transaksi yang immutable atau transaksi yang tidak bisa diubah prosesnya. Jadi selagi proses itu berjalan, Pak Andri boleh next slide Pak. Thank you. Nah, jadi selagi transaksi itu terjadi, jika smart contract membaca, oke, si A sudah memenuhi syarat, si B tidak memenuhi syarat, maka tidak akan terjadi pertukaran. Jika si A sudah memenuhi syarat, B sudah memenuhi syarat, maka disinilah terjadi pertukaran alias transaksi. Dan ini dilakukan oleh smart contract yang terjadi secara otomatis. Nah, inilah yang teman-teman rasakan ketika Anda bermain di bursa kripto. Anda bermain futures, Anda bermain spot market, Anda belanja di dalam sana. Itu semuanya dikontrol oleh smart token. Smart wallet, smart contract, sorry. Nah, di sini teman-teman cukup memasukkan angka yang dimaksud, yang diinginkan. Misalnya saya pengen beli $500 worth of BTC. Nah, platform akan secara langsung menghitungkan angka yang sesuai dengan $500-nya teman-teman, dan kalau udah yes, maka akan terjadi pertukaran. Nah, itu adalah salah satu contoh gerakan smart contract. Nah, ada beberapa kontrak atau beberapa currency yang mengharuskan minimal transaksi. Misalnya, saya pengen beli $1. Oh, nggak bisa. Harus ada $10 dulu, baru boleh melakukan transaksi. Nah, jadi si smart contract akan membaca nilai yang teman-teman masukkan. Oke, $1. Ini akan langsung terjadi cancel. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat minimal, which is $10. Nah, inilah yang bisa disebut kita prevent fraud prevention. Kalau di dalam game, smart contract itu bisa digunakan untuk bertukar NFT juga, yang nantinya kebetulan sistem ini sedang kami kembangkan. Nah, dulu saya punya pengalaman ketika saya main SEAL online, saya pengen beli King of All Chicken, atau biasa disebut koak. Nah, saya pengen beli koak, terus dikirim oleh penjualnya, dia minta uang muka, saya dikirimin dulu ayam level menengah, padahal yang saya mau beli itu tier paling atas. Sampai setelah itu orangnya hilang, dan saya ditinggal dengan ayam yang level menengah, yang harganya tidak sebanding dengan uang muka yang saya berikan. Nah, jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Itu adalah salah satu jenis fraud dalam game. Dan ini bisa terjadi apabila transaksi itu hanya dikontrol oleh orang ke orang. Nah, jadi kita nggak tahu nih niat orang di sana itu apakah berniat nipu kah, berniat cheating kah, berniat lari dengan uang Anda kah, dan segala macam. Kita nggak tahu. Nah, smart contract dalam blockchain ada untuk mencegah itu terjadi. Yang kedua, benefit punya blockchain, menggunakan blockchain teknologi di dalam game adalah monetization opportunity, di mana ini membuka revenue stream baru untuk teman-teman. Jadi, banyak sekali monetisasi yang bisa kita lakukan menggunakan blockchain di dalam game, terutama menjual NFT, sudah pasti. Nah, harga NFT itu tidak hanya berbanding dengan hype gamenya tersebut. Hari ini kalau contoh kita main Ragnarok Online, yang original, yang real. Nah, harganya itu saya bandingkan dengan rupiah yang ada sekarang. Contoh satu rubi harganya 3 juta. Kalau lagi banyak dicari orang, itu harganya naik misalnya jadi 5 juta. And that's it, sudah selesai. Nah, kalau di dalam blockchain, harga NFT selain melihat hype dari game tersebut, tapi juga berbanding dengan harga USD yang ada sekarang. Misalnya hari ini USD harganya 10.000. Dan barang yang saya jual di dalam game itu harganya $100. Jadi saya jual, taruh di dalam game $100. Nah, hype game terjadi, gamenya meningkat secara nama baik, harga itemnya meningkat dari $100 menjadi $300. Tapi mungkin di saat itu USD sudah tidak lagi 10.000, itu menjadi 15.000. Nah, jadi bukan $1 itu 10.000 lagi, $1 itu sampai 15.000 dengan harga item $300. Nah, ini menjadi sebuah monetization opportunity yang beda dengan apa yang ada di game tradisional. Nah, selain itu kita juga bisa menaikkan harga berdasarkan the scarcity atau the rarity of the item, kelangkaan dari item tersebut. Jadi bukan hanya bergantung pada hype, tidak hanya bergantung pada USD-nya, kita juga melihat itemnya sendiri itu apakah bisa menjadi sesuatu yang sangat langka. Nah, inilah yang dimaksud dengan monetization opportunity. Banyak sekali revenue yang bisa kita dapatkan dari sini sebagai seorang player maupun sebagai seorang developer. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, player empowerment. Nah, ini
ini adalah satu topik yang sangat unik ya. Kalau kita cerita player empowerment di dalam gaming, ini isu ini sudah hampir tidak ada ketika kita mulai memperkenalkan blockchain ke dalam gaming. Kenapa saya bilang begitu? Simple, karena ketika dulu kita bermain game MMORPG seperti Ragnarok Online, Final Fantasy 11, ketika kita mendapatkan karakter-karakter yang unik, kita mendapatkan karakter-karakter yang eh, langka. Nah, balik lagi gamenya itu masih game tradisional. Jadi ketika Anda bermain game menggunakan aset-aset seperti ini, kita kita have fun. Kita punya rasa puas. Oke, saya dapat Squall dari Final Fantasy 8. Saya dapat Tidus dari Final Fantasy 10. Saya dapat si Noctis dari Final Fantasy 13. Kalau saya nggak salah, 15 atau 13 saya 15, sorry, 15. Dan saya dapat Ifrit dari Final Fantasy 16 contohnya. Tapi begitu gamenya nggak hype, maka aset-aset Anda itu juga nggak akan jadi sesuatu. Aset-aset Anda hilang. Servernya tutup, aset Anda hilang. Gamenya tidak hype, aset Anda sudah nggak dimainkan lagi. Gamenya sudah tidak dimainkan lagi. Terutama MMORPG. Main sendiri itu nggak enak. Harus main bareng orang. Makanya namanya multiplayer, massive multiplayer online. Jadi player empowerment ini, ketika kita punya true ownership and control of our digital asset, kita punya kesempatan untuk merasakan apa yang namanya kepemilikan sejati atas aset-aset yang kita punya. Dan tidak peduli seberapa tidak hype pun aset game yang Anda mainkan, aset Anda itu tetap akan jadi milik Anda. Gamenya tutup pun asetnya akan jadi milik Anda, tetap akan punya Anda di dalam wallet digital Anda, di platform tempat Anda bermain. Anda akan tetap bisa melihat aset-aset Anda berada di tangan Anda, which is something that is really supportive when it comes to player empowerment. Kita nggak usah takut lagi kehilangan aset, kita nggak usah takut lagi kehilangan ownership, kita nggak usah takut lagi aset-aset yang kita punya itu tidak memiliki value. Dan ini menjadi solusi dari sesuatu selain daripada earning ya, kita cerita earning. Ini menjadi satu solusi yang sangat baik sekali bagi teman-teman kita yang sudah sering bermain game, terutama game MMORPG. Dan yang terakhir sudah pasti adalah enhanced security, di mana ketika Anda berusaha untuk main game, banyak sekali security issue, misalnya hacking yang terjadi, dan unauthorized transaction. Jadi teman-teman kita yang sedikit pintar, itu seringkali membuka backdoor atau jalan belakang di dalam web atau net, supaya bisa melakukan transaksi-transaksi legal. Misalnya jual beli barang dengan harga yang sangat murah, yang tidak sesuai dengan harga pasar. Atau hackers yang suka menjebol security dari net atau web tersebut supaya bisa mengambil data-data pemain, bisa mengambil aset-aset pemain, bisa mengcopy data pemain tersebut. Nah, itu sangat sering terjadi ya, di zaman dulu. Tapi bahkan sebelum blockchain dimulai, security ini menjadi isu yang sangat diperhatikan oleh banyak game developer, terutama yang gede-gede, seperti Com2uS dari Korea, Gumi dari Jepang, kita juga punya Netmarble dari Jepang. Mereka dan beberapa publisher-publisher besar lainnya seperti Oasis, Square Enix, Capcom, Marvel, mereka sangat memperhatikan security dari semua digital asset, digital funnel yang mereka punya. Karena kenapa? Mereka semua paham kalau yang namanya IP atau intellectual property itu bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga, dan ya it's devastating if it's wrong used, ya berada di tangan yang salah atau disalahin, itu bisa menjadi sesuatu yang merugikan, sangat-sangat merugikan. That's why using blockchain inside a gaming will enhance the security, karena game Anda itu, aset-aset Anda itu diproteksi oleh blockchain tersebut. Seperti yang saya katakan, ketika seorang miner mau mining Bitcoin atau mining Ethereum, mereka butuh komputer yang punya kapasitas sangat tinggi, minimal 5 exa. Dan 5 exa itu, ya untuk mengassembly 5 exa itu sebenarnya sih nggak murah dan nggak gampang.
Tidak tanpa dibilang lagi, kita juga bukan hanya membutuhkan satu rig tersebut, kita pasti butuh banyak. Di mana itu membutuhkan modal yang sangat besar hanya untuk menjebol hash ya Bitcoin atau Ethereum. Jadi ini enhanced security ini bisa sangat sangat bisa dilakukan dengan teknologi blockchain yang ada sekarang. Nah, jadi ada beberapa case tadi yang bisa saya berikan contohnya. Yang pertama kita mulai dari pemain-pemain paling lama dulu. Yang pertama itu Engine dan The Sandbox. Mungkin teman-teman pernah dengar nama The Sandbox. Itu adalah sebuah ya practically a sandbox di mana teman-teman itu bisa menggunakan teknologi yang di dalam sandbox itu untuk bikin game, bisa leveraging blockchain di dalam gaming. Nah, di sini adalah contoh. Mungkin saya bisa kasih contoh yang paling gampang itu adalah Roblox atau Minecraft, di mana teman-teman punya kreativitas untuk menciptakan dunianya sendiri. Ketika dia bikin game sendiri. Nah, itu yang bisa dilakukan di Sandbox dan Engine. Engine ini adalah gaming platform dari Singapura yang lahir di tahun 2009 dan bertahan sampai sekarang masuk ke industri blockchain, masuk ke blockchain teknologi. Mereka punya ribuan game under the platform dan Engine ini adalah salah satu idola saya karena kami membuat produk kami itu salah satu panutan kami itu adalah Engine, di mana Engine punya SDK atau self development kit yang memungkinkan para developer untuk create game di dalam platform mereka. Tapi gamenya bukan game gede, bukan game kayak Final Fantasy, bukan game kayak Sekiro atau Dark Souls, tidak. Bukan game seperti itu. Tapi game match biasa yang bisa menggunakan teknologi blockchain di dalam gamingnya. Nah, contoh kedua itu adalah Decentraland atau biasa kita panggil Mana, M-A-N-A, Mana. Mana itu nama tokennya. Decentraland itu konsep virtual world atau mungkin sekarang lebih dikenal dengan nama metaverse. Nah, Decentraland ini adalah contoh metaverse pertama yang ada diciptakan di dunia menggunakan teknologi blockchain. Nah, jadi Decentraland itu memberikan sistem kepada para pengguna Decentraland untuk menentukan arah pengembangan proyek ini mau ke arah mana. Nah, mereka adalah proyek dengan kemampuan desentralisasi terbesar di dunia, di mana semuanya itu tidak dikendalikan oleh satu entitas atau satu orang. Owner dari Decentraland sudah mengatakan kalau kita akan mendesentralisasi semua sistem yang ada di sini, di dalam mana. Dengan caranya bagaimana? Dengan cara mengembalikan keputusan itu kepada para holder, para pemegang token mana. Oleh karena itu, Decentraland adalah salah satu proyek dengan konsep ekosistem paling sehat. Kenapa? Karena perkembangan mereka itu langsung dipantau dan dikendalikan oleh para pemegang mana, para holdernya. Misalnya nih, contoh, hari ini Decentraland memutuskan, oke, kita mau bikin konsep baru di dalam NFT kita nih. Bagusnya kita pakai konsep A atau konsep B ya? Nah, pertanyaan ini tidak dijawab oleh developernya, tapi dijawab oleh para penggunanya, para holder tokennya. Mereka akan memberikan pertanyaan ini dengan model angket. There's a AB question atau ABC question. Nah, orang tinggal memilih. Nah, untuk memilih, orang wajib melakukan beberapa action di dalam Decentraland. Contohnya, kita punya token 10.000 mana. Nah, 10.000 mana ini harus kita stake atau kita taruh di dalam platformnya Decentraland dan kita kunci tokennya supaya kita punya hak untuk memilih. Minimal misalnya harus 1.000 token. Kalau 10.000 berarti saya punya hak pilih 10 kali. Inilah salah satu contoh cara kerja smart contract juga. Dia kaku dan tidak bisa diubah. Kalau satu suara itu sama dengan 1.000 token, maka 10.000 token itu sama dengan 10 suara, walaupun itu datang dari satu orang. So the more token you hold, the better. When it comes to DAO system, itu DAO system adalah sistem di mana kita memberikan semuanya kepada holder untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, itulah yang terjadi pada Decentraland. Case study yang kedua, di mana mereka membuat dunia benar-benar decentralized. Yang ketiga adalah Creo Engine atau project yang sedang kami kerjakan. Nah, seperti yang saya katakan, Creo Engine punya visi untuk menjadi financial welfare system. Mungkin teman-teman yang dulu uh,
Saya pernah hadir di Unitelkom secara personal dan membawakan materi yang hampir sama tentang industri blockchain di dalam gaming juga dan keuntungannya. Walaupun ini mungkin lebih 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 lengkap di sini ya. Tapi mungkin teman-teman yang dulunya pernah duduk di satu ruangan dengan saya, mungkin pernah ingat kalau saya pernah mengatakan kalau Creo Engine punya visi untuk menjadi financial welfare system, di mana kita ingin agar teman-teman kita di dalam platform, mau itu developer ataupun gamer, terutama teman-teman sebangsa dari Indonesia, punya kesempatan untuk mendapatkan 300 sampai 500 ribu per minggu hanya dari bermain game doang. Of course, untuk melakukan itu kita pasti butuh platform untuk menampung untuk sebuah platform untuk menjadi wadah para gamer dan juga para developer. Nah, seperti dulu ketika saya masih di saya hadir di Unitelkom secara personal, pada saat itu kita masih cuma punya 10 game di dalam platform. Sekarang kita sudah punya 30. Dan target kita adalah 50 by the end of the year. Platform kami mengizinkan para developer dan para gamer untuk merasakan gaming experience yang lebih baik lagi. Karena di sini juga kita akan banyak memanfaatkan sistem blockchain, yaitu DAO system seperti yang dilakukan oleh Decentraland untuk uh, memberikan voting rights kepada para pengguna, para pemegang token. Kita juga mengimplementasikan AI di dalam platform kita yang akan menjadi guide teman-teman untuk memulai main game di dalam platform Creo Engine. Di mana jika kita menggunakan token Creo, kita bisa mendapatkan service dari AI-nya itu jauh lebih mutakhir atau canggih. They can even tell you which game has the most retention, which game is the most profitable, yang mana ROI-nya paling cepat, game mana yang lagi hype sekarang, game mana yang historinya itu paling panjang, dan apa co-foundernya itu punya background yang paling prestis. Nah, AI yang kita buat itu adalah seperti itu. Sekarang masih dalam tahap data feeding and machine learning. Yang ketiga, Creo Engine ini kita punya satu sistem yang namanya uh, DX dari Creo System. Dari kita namakan ini namanya Creo DX. Di mana kita bisa dan sanggup mengubah game tradisional menjadi Web3 hanya dengan satu kali pencet tombol. Kita akan bisa generate smart contract untuk mereka. Kita bisa pakai token mereka menjadi token transaksi. Jadi tambahan use case atau penggunaan untuk token mereka. Kita juga bisa menggunakan marketplace kita untuk menjual semua aset game yang ada di dalam game tersebut. Mau itu NFT ataupun non-NFT. Nah, ini semuanya ini menggunakan virtual currency atau token yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi selain daripada token Creo, yaitu token native-nya Creo Engine, kita juga bisa menggunakan token dari platform lain atau game lain untuk dijadikan sebagai transaction token. Jadi tidak hanya menggunakan token dari Creo Engine. Nah, ini juga menggunakan teknologi blockchain, di mana kita membuat whitelist dan membridging. Kita bangun bridge yang bisa menghubungkan token dari game lain ke dalam platform kita. This is also utilizing the blockchain technology. Dan dari sini juga kita bisa memberikan kesempatan bagi teman-teman gamer untuk bisa earning 300 sampai 500 ribu dolar 300 sampai 500 ribu rupiah per minggu. It goes a long way. 300 sampai 500 ribu itu goes a long way, especially in our country. That's why kita sangat ingin agar teman-teman kita yang udah join ke ekosistemnya Creo Engine itu bisa punya tambahan selain daripada hanya penghasilan bulanan atau mingguan teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ini 3 dari contoh paling baik yang bisa saya berikan kalau kita cerita tentang game-game yang mengutilisasi teknologi blockchain untuk keuntungan teman-teman developer ataupun keuntungan gamers yang datang ke dalam sistem mereka. Nah, kalau kita cerita blockchain sendiri, ini tidak terlepas dari cerita masa depan. Sudah pasti ketika kita cerita masa depan, akan ada yang namanya future outlooks atau prediksi.
Ini kira-kira blockchain ini bisa dibawa kemana? Terus apa-apa aja yang kira-kira bisa kita gunakan untuk blockchain? Pertanyaan itu sampai sekarang belum ada jawaban. Karena sampai sekarang teknologi blockchain itu adalah sesuatu yang bahkan di Amerika sana, di Silicon Valley itu masih dikulik oleh para ahli. Banyak orang yang mengaku, oh saya ahli blockchain. Banyak orang yang mengaku bahwa dia itu sangat paham blockchain working itu seperti apa. Tapi sama seperti lautan yang ada di bumi, tidak semuanya itu sudah diekspor. Saat ini yang sudah diekspor adalah teknologi yang sudah terpakai, which is security, immutable smart contract, gaming ecosystem, DeFi atau decentralized finance, di mana teknologi finance itu tidak lagi menggunakan manusia, tapi semuanya menggunakan smart contract, tidak ada campur tangan manusia di belakangnya. DX atau decentralized apps, seperti yang tadi contohnya di Create Engine, bisa mengubah game hanya dengan satu tombol, gitu. Nah itu sampai sejauh ini masih hanya ini yang bisa dilakukan oleh yang bisa ditemukan oleh orang-orang dalam teknologi blockchain. Tapi ke depannya itu bagaimana? Kalau kita cerita blockchain gaming, kita belum cerita tentang VR, kita belum cerita tentang AR, kita belum cerita tentang XR, mixed reality, belum cerita VR, virtual reality. Nah, kira-kira blockchain gaming itu bisakah dibawa ke sana? Jawaban saya bisa. Kalau teman-teman pernah nonton film Ready Player One, nah itu adalah contoh metaverse yang sesungguhnya. Saya berani bilang itu adalah contoh metaverse yang sesungguhnya. Di mana teknologi blockchain itu sangat bisa diimplementasi di model game yang seperti itu. Pertama dari segi security, kita bisa membangun blockchain di sekitar ekosistem gamenya tersebut sehingga uh, game tersebut atau data-data dari game tersebut terproteksi oleh blockchain. Yang kedua, kepemilikan item. Nah, ini sangat mungkin sekali dilakukan. Betul. Semua item yang Anda beli itu punya kode sendiri, punya kepemilikan sendiri, dan punya ini seperti punya hashtag sendiri. Kira-kira punya hashtag, punya QR code-nya sendiri. Nah, itu punya Anda. Benar-benar 100% punya Anda. Apa yang Anda dapat di dunia maya itu bisa kita ubah menjadi real item di dunia nyata. Nah, itu juga sekarang sedang kami riset dan kami upayakan itu bisa terjadi dengan bantuan beberapa perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, terutama mereka yang bergerak di bidang marketplace. Seperti Lapak Gaming, Itemku, Ultra Voucher, Unipin, itu sekarang sedang kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah integrasi dengan metaverse, seperti yang tadi saya katakan, Ready Player One. Masukkan blockchain ke dalam Ready Player One, maka selain security dan NFT, Anda juga akan mendapat banyak sekali keuntungan. Misalnya, setiap currency yang Anda dapat di dalam game itu adalah berupa token, ya. Token yang bisa diubah menjadi real world currency dengan nilai berbanding lurus dengan USD. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa saya berikan kalau kita cerita integrasi dengan metaverse. Karena selain daripada eh, kegunaan-kegunaan dasar blockchain yang bisa kita terangkan, kita juga belum menemukan apa nih yang menjadi breakthrough. Dan ini sekarang sedang dicari oleh semua orang, terutama untuk blockchain gaming. Alasan kenapa kita mengangkat topik blockchain gaming ini adalah karena gaming industry adalah industri yang tidak akan pernah mati mau sampai kapanpun itu. Karena game itu berevolusi. Every year game evolve. Every game. Final Fantasy sudah sampai nomor 16. Kita ada game-game survival seperti Sekiro, Dark Souls, Elden Ring yang mengutamakan immersive gaming dan real life experience dibanding dengan storyline. Anda harus survive. Di samping storyline yang menarik, Anda harus survive. Nah, ketika survive, Anda membutuhkan skill, membutuhkan insight, membutuhkan experience untuk memainkan game tersebut. Anda harus mencari secretnya keluar. Jadi semakin berahlinya tahun, semakin luas jangka kita mainkan. Nah, di sini kita cukup masukkan blockchain teknologi ke dalamnya, maka lebih banyak lagi yang bisa kita terima. Jadi bukan hanya dari fun part, but also from the financial part. Nah, disinilah muncul istilah Web3 Gaming, GameFi, Game Finance. Oke, okay.
Eh, Mungkin cukup sekian sampai di sana yang mau saya sharing kepada teman-teman. Jika ada pertanyaan, mohon silakan ditanya aja gitu. Boleh, Pak Andri? Iya, baik. Terima kasih Pak Javier nih sharingnya luar biasa ya. Jadi teman-teman apa sudah merasakan ya. Dari kemarin kita tuh di kelas juga menanyakan apa sih kenapa blockchain gaming? Kenapa tadi itu udah jawab semua karena Pak Javier juga pelaku ya industri Creo Engine ya, salah satu industri di blockchain gaming. Nah, sekarang kita masuk ke Betul. question and answer. Ini bener nih dikasih ini ya. 10 student ya, ya. 10 Iya, NFT. Oke, ya. betul. Jadi izin saya akan eh, minta 10 student untuk menanyakan dan setiap penanya itu akan kita berikan hadiah berupa satu NFT dari game pertama kami yaitu Evermore. Oke. Baik, terima kasih nih. Wah, ini kesempatan nih buat teman-teman nih. Ini udah satu ada yang angkat tangan nih. Saya stop ini ya, biar Monggo, silakan. Afif ya. Mangga, silakan Afif. Yang lain ditunggu juga ya, bisa lewat raise hand atau lewat chat, silakan. Oke, Mari. apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, ya Ya, kedengaran ya, Afif. kedengaran. Izin bertanya, Kak, kan dalam bisnis game dan sebagaimana bisnis pada umumnya jelas komunitas itu adalah hal yang paling penting ya. Pertama karena mereka Ya, adalah itu. customer yang loyal, kemudian mereka juga uh, media promosi yang sangat efektif. Nah, bagaimana kita sebagai pelaku industri game, terutama yang berbasis blockchain seperti tadi, dalam mempertahankan komunitas kita. Apalagi kita tahu untuk game-game yang penuh kegiatan transaksional seperti itu bukan tidak mungkin banyak user yang berhenti bermain karena fenomena pay to win ya. Karena kita tahu juga esensi utama dari suatu game itu adalah entertainment, bagaimana cara dia menghibur si pengguna itu. Dan saya rasanya fenomena pay to win itu akan mereduksi esensi tersebut. Belum lagi kita harus Hmm. meyakinkan user tentang keamanan dan legalitas seperti yang terjadi di kasus Aniran mungkin sebelumnya. Mungkin itu aja Pak, pertanyaan saya. Oke, ini namanya Mas Afif ya. Oke, thank you. Pertanyaannya sebenarnya bagus banget. Dan analogi dan contohnya juga bagus, Pak Niran. Thank you, luar biasa. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya ini adalah pertanyaan dengan jawaban bersama. Di mana kalau kita cerita tentang komunitas, maka kita seperti menghadapi ular berkepala banyak. Kita, komunitas Creo Engine sendiri itu terdiri dari hampir 150.000 orang. Baik itu secara lokal maupun secara internasional. Jadi setiap orang yang datang ke dalam komunitas kita itu pasti punya tujuan dan pemikiran yang beda-beda. Ada yang datang ke komunitas itu dengan tujuan pengen main game, ada yang datang ke komunitas itu pengen cuan, ada yang datang ke komunitas itu hanya sekedar ikut-ikutan aja. Nah, jadi ada juga beberapa orang yang datang ke komunitas hanya dengan tujuan mau cari gratisan. Nah, jadi kalau kita melihat kembali, bercermin kepada Creo Engine sendiri, cara kami menghandle komunitas adalah kita memberikan kegiatan secara rutin. Jadi yang pertama itu seperti yang dikatakan Mas Afif ya, fenomena pay to win itu memang betul-betul bisa nerf kegiatan-kegiatan di dalam game, tapi kalau kita melihat kembali ke game-game yang populer seperti Ragnarok Origin, walaupun di luar sana banyak banyak ya banyak player pay to win yang dimana dalam 2 minggu aja itu kemampuan mereka udah meningkat pesat seperti karakter dewa mungkin setara GM gitu ya, tetap banyak juga pemain-pemain premium yang ikut main di dalamnya hanya karena ingin menikmati gamenya, ingin merasakan experience-nya, ingin merasakan semua fitur-fitur yang ada di dalam game yang mereka bangun dengan susah payah. Orang-orang seperti itulah yang kami harapkan ada di dalam komunitas. Of course, kami juga nggak mengharapkan mereka ada dalam komunitas itu secara gratis. Kami juga ingin menghargai semua orang yang ada di dalam komunitas kami. Jadi kami dalam beberapa kali dan secara berkala kami akan membuat event atau untuk memperingati misalnya contoh nih, di tanggal 4 Mei yang lalu anniversary kedua Creo Engine baru terjadi. Nah, ketika itu kita akan membuat event tahunan yang jangkanya mungkin 2 minggu atau 2 bulan, itu kita lakukan untuk mereward komunitas kita. Jadi kita nggak akan bikin sesuatu yang sangat susah. Mungkin hanya ikut tes, oke, main gamenya sampai segini. Oke, target main gamenya sampai level segini. Sertakan buktinya nanti kita kirimkan hadiah. Misalnya berupa
sepersekian token. Kemudian atau kita kirim NFT atau kita kirim item-item di dalam game yang bisa bantuin dia naik level atau bantuin dia progress in the game. Nah, kira-kira seperti itu. Selain daripada itu, kita juga sering melakukan update kepada komunitas kita. Misalnya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, kita akan melakukan AMA. Itu istilahnya Ask Me Anything. Itu singkatan dari Ask Me Anything. Jadi AMA ini banyak dilakukan oleh project-project ketika mereka ingin update atau memperkenalkan project kepada masyarakat atau kepada komunitas. Baik itu komunitasnya mereka sendiri atau komunitas di tempat orang lain. Nah, ini disebut dengan co-marketing. Nah, teknik co-marketing ini sudah ada sejak zaman dulu, di mana komunitas yang satu diperkenalkan ke komunitas yang lain supaya saling tahu project masing-masing dan saling bisa sustain ekonomi masing-masing. Nah, itu juga yang kami lakukan. Jadi ada beberapa lagi hal-hal yang bisa kita lakukan, misalnya join program, kita juga melakukan apa namanya competition di dalam game, karena kita punya platform bukan hanya satu, kita punya 3 platform. Ada Tech yang platform game berhadiah itu dalam bahasa Indonesia. Ada Arcade Fest di mana di dalamnya berisi 150 game arcade yang di mana di dalamnya bisa melakukan kompetisi secara sangat-sangat kompetitif sekali. Nah, jadi dengan memanfaatkan apa yang kita punya, kita bisa terus memberikan challenge kepada community supaya mereka itu terus tertantang, mereka itu terus menginginkan sesuatu dari platform kami. Nah, kira-kira gambarannya seperti Mas Afif. Baik, terima kasih. Gimana, Afif? Udah oke? Ada Eh, lanjutan? kan tadi ada yang kakak sampaikan kalau di pengguna itu di komunitas itu terdiri dari berbagai motif. Ya. Menurut kakak sendiri, apakah perlu kita sebagai pelaku bisnis game yang tadi itu menghadirkan personalization, karena ya jelas sekarang eranya personalization dan customization ya. Eh, Seperti yang ini, apakah perlu gitu kan? Dan kalaupun perlu itu bentuk personalization-nya seperti apa Kak? Mungkin itu aja. Oke, kalau untuk pelaku industri game itu mungkin agak sulit dilakukan karena uh, kita punya unwritten rule kalau semua player itu ya is all king gitu. Jadi kayak pelanggan adalah raja ya. Kalau di dalam game itu player is king. Walaupun nggak king-king banget ya karena kita nggak serve everything on a silver platter gitu kan di hadapannya player. Cuman kita usahakan untuk memberikan yang terbaik dan experience yang terbaik di dalam game. Seperti yang tadi Mas Hafif katakan, itu nggak salah. Customization itu memang sesuatu yang, dan personification itu adalah sesuatu yang kerap dibicarakan, terutama di industri finansial. Oleh karena itu, tapi terutama di industri gaming itu tidak bisa dilakukan. Karena kalau kita mempersonalize komunitas, itu mungkin akan menyebabkan yang namanya keretakan. Cuman ada beberapa cara yang bisa kita tempuh untuk melakukan itu. Ini mungkin saya akan ngambil contoh bukan dari CreoEngine, karena CreoEngine tidak melakukan ini. Saya akan ngambil contoh di project game yang lain, namanya Neo Tokyo. Neo Tokyo itu adalah project dari, walaupun namanya Neo Tokyo itu datangnya dari US. Nah, pemilik project ini adalah influencer game terbesar di dunia, namanya Alex Becker. Alex Becker dan temannya si Elliot. Mereka berdua bikin sistem customization dan personalification yang sangat ini ya, sangat signifikan. Jadi mereka caranya itu adalah dengan membedakan NFT yang dibeli oleh community. Misalnya nih, mereka punya 3 tier. Tier 1 namanya S1, S1 ya, S1 Citizen. Nah, S1 Citizen itu harganya berkisar dari antara $1.500 sampai ada yang sampai $5.000 harganya. Ada yang sampai segitu. Nah, mungkin bahkan lebih ya harganya. Ada sampai 10.000 kalau nggak salah. Kalau itu barang-barang langka itu bisa 10.000 ke atas. Anyway, kalau misalnya kita sudah masuk ke S1, kita udah beli S1, kita berhak masuk ke grup S1 Citizen-nya mereka. Ada juga S2 dan ada juga regular. Nah, jadi masing-masing grup ini punya komunitasnya masing-masing. S1 dengan S1, S2 dengan S2, S3 dengan S3. Tapi dan itu semua terjadi di dalam Discord. Kalau mau nyari ke Discordnya itu bisa. Hanya saja ada beberapa channel yang bisa diakses hanya ketika kita beli S1. Nah, itu mungkin personifikasi yang seperti Mas Hafif bilang. Nah, ini tidak terjadi di sebagian besar game project.
Ini banyak kan terjadi di community project atau terjadi di financial project. Kalau financial project seperti bursa-bursa kripto yang ada di Indonesia kayak toko kripto, Indodax, Mobi, mereka pasti punya yang namanya elite trader atau elite holder. Nah, para elite holder ini adalah mereka yang memegang, kalau di perbankan mungkin istilahnya itu kayak nasabah prioritas. Jadi nasabah prioritas ini akan punya grupnya sendiri, gitu. Jadi seperti di exchange juga sama. Oke, mudah-mudahan itu menjawab. Ya, mungkin kalau kita lihat personalisasi itu memang eh, beda generasi ya. Kalau generasi muda mungkin lebih senang self service. Jadi personalisasi melawan kalau personalisasi kita siapkan ya. Kalau self service apa fiturnya saya nyoba-nyoba sendiri. Jadi itu kayak pencarian gitu ya. Ya mungkin dari industrinya memang karakternya beda-beda gitu ya. Ya, Betul. terima kasih Pak Javier. Yang lain ada pertanyaan silakan. Nextnya. Makasih Afif ya pertanyaannya. eh itu ada Maulana, Muhammad Maulana, silakan Maulana. Bisa open mic? Ya, Maulana. Ya, silakan. Eh, hmm, suara saya terdengar, Pak. Ya, Dengar, kedengaran dengar. sekarang. Baik. Saya suka Sebelum- avatarnya tuh. Luar biasa. terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya nih ke Kak Xavier ya. Tadi kan kalau dengan adanya blockchain itu gamer bisa memiliki true ownership gitu ya atas item yang mereka beli gitu. Dan Betul. kalau misalnya gamenya berhenti atau misalnya udah bangkrut, itu kan itemnya masih ada. Tapi kalau semisal gamenya hilang atau berhenti atau bangkrut, item yang mereka miliki apakah akan tetap bernilai? Nah, kalau misalnya eh, bangkrut gitu, cara mengatasinya gimana gitu? Apa supaya Oke. item yang dimiliki itu tetap bernilai? Mungkin itu. Oke. Ini pertanyaan yang sangat bagus. This is the second question of the day, which menurut saya ini benar-benar to the heart of the matter. Apakah item yang dari game yang sudah mati atau game yang sudah hilang harga itu masih bernilai? Jawabannya, kalau kita jawab straightforward itu jawabannya sudah pasti tidak. Jadi kalau misalnya kita contoh nih game Axie Infinity ya. Sekarang kan dia udah versi 2. Dulu ketika versi 1 terjadi kebobolan data. Jadi ketika mereka pindah ke jaringan lain, dulu mereka di jaringan Ethereum. Sekarang mereka di jaringan Ronin. Ketika mereka pindah data dari Ethereum ke Ronin, terjadi hacking dan mereka kehilangan kalau nggak salah sekitar 4,4 juta dolar worth of Ethereum yang memukul proyeknya itu lumayan sakit. Nah, itulah yang menyebabkan di tahun 2022 terjadi decline atau massive decline of ini gaming industry terutama di Web3. Jadinya orang beranggapan kalau game Web3 itu apalagi yang udah segede Axie Infinity itu kalau bisa kena hack itu malah akan menjadi sesuatu yang tidak aman. Which returns to my explanation about security. Tapi kalau kita melihat ke sana, ini contoh yang sangat baik ya. Kenapa ketika SCV terjadi masalah itu menyebabkan gamenya itu kehilangan hype dan harga NFT-nya yang awalnya $3.000 per piece itu turun drastis ke seperlima atau bahkan ke seperenamnya. Walaupun masih mahal ya. Cuman ya harganya udah nggak segila dulu gitu. Gamenya sendiri aktif nggak? Aktif. Ada yang main, ada, tapi jarang. Nah, orang belajar dari sana, orang membuat teknologi game dan blockchain yang makin secure supaya game-game mereka itu lebih terproteksi, tidak lagi terjadi seperti uh, Axie Infinity. Nah, bagaimana cara kita menghidupkan kembali kalau misalnya NFT tersebut sudah kehilangan hype-nya? Ada beberapa jalan yang bisa kita tempuh. Salah satu contohnya adalah meningkatkan security dari game tersebut atau kita berkolaborasi dengan game lain. Misalnya nih, contoh, Real Engine. Kita punya game sendiri nih, Evermore Nights. Nah, bagaimana caranya saya menjadikan NFT saya itu jauh lebih bernilai dan kalau misalnya hari ini game saya itu nggak ada yang mainin, apa strategi yang bisa saya lakukan supaya NFT saya itu tetap punya value? Kalau saya sendiri, saya simple karena saya orangnya itu lebih mengutamakan yang namanya kerjasama daripada eh, strategi finansial yang rumit-rumit.
Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan cari game dengan kualitas bagus dan punya potensi, dan saya akan kerjasama dengan mereka. Kerjasama dengan mereka agar NFT saya itu bisa menggunakan teknologi interoperability yang kami buat untuk memindahkan aset ke dalam game tersebut dan memindahkan user mereka ke kami juga. Jadi makin banyak orang yang main gamenya karena ada korelasi antara game yang satu dengan game yang lain. Tapi itu adalah jawaban khusus Creo Engine. Saya nggak yakin kalau game lain itu bisa seperti itu. Jadi kalau kita cerita secara general, menghidupkan hype dari game yang sudah down itu sebenarnya ada sesuatu yang sulit dilakukan. Cuman memang kalau kita persisten, potensi di blockchain ini tidak terbatas. Belum kelihatan nih di end of the tunnel itu cahayanya itu belum kelihatan. Kita masih berada di lorong gelap. Bisa aja suatu hari orang memutuskan untuk membangkitkan kembali NFT yang sudah mati ini, yang sudah kehilangan hype-nya ini. Misalnya, kepikiran dulu ada game besar yang namanya Axie Infinity. Ini gue bikin game baru nih, ada sistem-sistem pack-nya juga. Gimana kalau saya ambil NFT-nya si Axie Infinity untuk jadi pack-nya di game saya? Tiba-tiba Axie Infinity naik lagi. Ini benar-benar nggak bisa kita buka. Bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu, secara konkretnya sih jawaban untuk Mas Muhammad ya, Muhammad Maulana ini jawabannya itu nggak ada yang konkret sebenarnya. Bagaimana caranya kita menghidupkan kembali NFT yang sudah kehilangan hype-nya, menghidupkan kembali game yang sudah kehilangan hype-nya. Selain daripada marketing yang bagus, ya tidak ada cara lain, itu aja. Nah, marketing yang bagus itu banyak sekali funnelnya, kerjasama, melakukan tindakan-tindakan finansial, misalnya memberikan barang-barang gratis bagi komunitas, memancing player baru kembali. Bisa juga kerjasama dengan IP-IP besar. Jadi kalau mereka bersedia dari kerjasama dengan game tersebut, itu mungkin bisa revive the game hype kembali kan gitu. Kayak Ragnarok Online kan sebenarnya itu udah game lama ya, dari zaman saya SMP itu udah ada. Dan saya usianya udah 35 tahun. Zaman SMP berarti itu hampir 20 tahun lebih. Dalam 3 tahun terakhir tiba-tiba nama Ragnarok Online itu naik lagi. Nah, kira-kira seperti itu, Mas Maulana. Nah, itu bisa dilakukan. Terima kasih Kak atas jawabannya. Oke, Sama-sama. baik. Terima kasih Mas Javier. Jadi kita mungkin sampai jam 10 ya. Masih ada ini ya, masih ada waktu ini 20 menitan, 20 menit, 18 menit kurang ya. Baru dua yang bertanya. Silakan nextnya siapa lagi? Pertanyaan, ada hadiahnya tadi ya. Silakan. Kalau ini wacet juga boleh. Yang lain? Kayaknya yang lain ini terpesona ini dengan game atau masih bingung. Kalau masih bingung silakan ditanyakan. Mungkin yang basic-basic juga nggak apa-apa ya. Terutama tadi Nggak apa-apa. monetisasi, saya rasa menarik ya. Karena kan kadang-kadang orang nggak berpikir ya. Kita main di industri game, terus kemudian kita industri game pakai blockchain, walaupun tadi sudah diceritakan berbagai macam apa keuntungannya ya. Tapi mungkin teman-teman juga ngerasa apa ya, mungkin yang bisa membuat kita berani masuk industri gini gitu. Iya Ya, sih. Kalau kita uh, cerita main game kan, Pak Andri kan, uh, seingat kita kan sebenarnya kalau kita main kebanyakan game itu yang kita akan hadapi itu adalah kemarahan ibu. Kayak nah kita di betul, rotan kan, dihajar sama ibu, lu betul. main game aja kerjanya nggak belajar gitu. Kayak kayak nggak produktif ya. Betul. Tapi Ya, ya. sejak 1 tahun yang lalu semua semua notion itu udah berubah. Ketika Hmm. e-sport menjadi sesuatu yang besar di dunia, dan ketika orang mulai mendapatkan uang gede bermiliar-miliar hanya dari endorsement game atau bahkan dari streamer game, itu semua sudah dipatahkan. I mean, Oke. main game itu dari zaman dulu itu bukan sesuatu yang tidak produktif. Mungkin beberapa teman-teman bisa setuju dengan saya. Main Hmm. game itu kita bisa belajar banyak hal. Kemampuan diplomasi, kemampuan berbahasa, memecahkan masalah, critical thinking, itu semuanya datang dari main game. Ya, ya. Gimana nih yang lain? Ada ini Febrian, Rizky, siapa tadi? Ibrahim, siapa main game itu? Pak, maaf Pak, mau nanya. Ya, ya, Jeff, silakan Jeff, nanya. Kita Maaf dapat ya tiga Pak, nah. gak bisa buka kamera karena Ya, error. apa? Eh, Silakan. kan
ini kan game yang berbasis kripto. Jadi seberapa yakin bahwa bahwa game ini akan bertahan gitu? Kan banyak yang game yang kayak bentar aja main dah jadi dead game gitu. Jadi gimana caranya biar game ini tetap berkembang dan tidak bisa menjadi dead game gitu? Hmm, ini pertanyaan yang cukup unik ya, karena kalau kita cerita bagaimana mempertahankan sebuah game project supaya nggak cepat hilang di pasaran, balik ke apa yang tadi saya ceritakan ke Mas Maulana, the only thing that you can do is a very good marketing activities. Dan marketing activities ini banyak sekali yang bisa kita lakukan, kolaborasi dengan IP lain, kita bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan publisher, kita bisa kerjasama dengan influencer-influencer atau ini apa streamer-streamer terkenal. Kita juga bisa terus berinovasi. Jadi kita nggak bisa bilang kalau game kita itu harus diterima oleh masyarakat hanya karena genrenya sama dengan game paling terkenal sekarang. Contoh, tadi saya tunjukkan sebuah chart di mana RPG game itu adalah game yang paling sering di-download di Indonesia. Berarti banyak sekali dong game RPG yang beredar di Indonesia ya. Cuman pertanyaannya adalah apakah dari semua game itu semuanya jadi? Jawabannya tidak. Jadi yang dibutuhkan strategi-strategi tertentu bagaimana supaya gamenya itu bisa terus hidup di ini di circle masyarakat, di community. Bukan hanya dan terutama di game RPG ya, yang dilihat tuh bukan hanya storyline, yang dilihat tuh bukan hanya karakternya, tapi juga originalitas dari ceritanya. Dan ini tidak menjamin game Anda itu bisa menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu atau menjadi game yang hype. Deliverance dari gamenya juga menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi mungkin safe to say, langkah pertama ketika kita mau mengeluarkan game ini ke masyarakat itu adalah very crucial ya, sangat-sangat penting sekali. Apa yang Anda lakukan setelah itu tergantung dengan resepsi masyarakat atau resepsi komunitas setelah game Anda dikeluarkan. Kalau langkah pertama Anda salah, maka game Anda terancam gagal untuk disirkulasi ke community. Mungkin ada baiknya kita revisit ke bagaimana caranya kita melakukan marketing game dengan baik. Nah, itu yang mungkin bisa saya sharing ya ke Mas Jeff ya. Soalnya mempertahankan sebuah game supaya dia layak main di dalam community itu sangat tergantung dengan produk konten dari game tersebut. Kemudian selain daripada itu, event-event apa yang bisa diberikan developer supaya gamer-gamernya itu betah berada di dalam komunitas. Selain itu juga kita juga harus memperhatikan dinamika antara game developer dengan pemain. Jadi kalau misalnya game developernya bagus, gamenya bagus, tapi pemainnya nggak di engage, itu juga salah. Dan pemain juga pasti akan lama-lama meninggalkan game tersebut. Misalnya respon kayak Mas Jeff lah misalnya beli barang dari Shopee, tapi penjualnya itu ngebalasnya itu lama-lama sekali kan jadi malas belinya. Sama seperti community game juga. Kalau misalnya si game master atau servisnya itu tidak cepat menyelesaikan masalah yang ada di player atau masalah di dalam game, mau itu sengaja ataupun tidak sengaja, mau itu glitch ataupun error, maka itu akan menjadi salah satu alasan orang meninggalkan game Anda. Nah, mungkin itu yang bisa saya share, Mas Dev, kalau untuk menjawab pertanyaan Anda. Oke, ya, Jeff udah ya tadi ya. Sekarang ini ada pertanyaan dari Zil Aufa. Eh, eh, Pembuatan Sudut game apa yang perbuatan. membedakan pembuatan game apa bedanya pembuatan game biasa Oh, dan game Web3? Kenapa harus oke. dibangun di atas Ethereum? Yang kedua, Oke. mengapa hingga saat ini game-game yang berbasis blockchain masih kalah hype dibandingkan game-game yang tradisional? Silakan Mas Oke. Javier. Oke. Ini pertanyaan yang luar biasa. Karena langsung hit to the matter of the problem yang ada sekarang. Kenapa? Oke. Pertama, untuk membedakan antara pembuatan game Web3 dengan Web2 itu nggak ada bedanya sebenarnya. Tetap diciptakan oleh game developer yang ya katakanlah timnya sama. Buat gamenya itu nggak butuh teknik khusus. Tetap pembuatan game seperti biasa. Yang membedakannya adalah back end yang digunakan oleh game tersebut. Jadi
kita kalau udah mengutilisasi blockchain, maka di backend itu akan ditambahkan ini komen smart contract di dalamnya. Jadi ketika kita memanggil smart contract tersebut dari backend, di dalam platform gamenya sendiri atau di dalam gamenya sendiri itu akan terjadi transaksi atau terjadi event yang sesuai dengan apa yang kita perintahkan ke dalam smart contract. Jadi secara perbedaan mendasar itu tidak. Bikin game web 2 dan game web 3 itu sebenarnya sama saja. Teknik pembuatannya sama, hanya yang digunakan itu teknologi tambahan yang berbeda. Saya nggak berani bilang teknologi berbeda ya, karena sampai sekarang belum ada game yang bisa dibangun di atas blockchain. Alasannya ada dua. Kalau kita bangun game di atas blockchain, ada dua kekurangan terbesar yang mungkin sampai sekarang belum berani dihadapin oleh semua pelaku industri. Yang pertama, setiap langkah, perintah, atau apapun yang mau kita lakukan di dalam blockchain, kita wajib bayar yang namanya gas fee, atau mungkin istilahnya pajak tol. Gitu. Nah, kalau kita melakukan gerakan jalan, kita memberikan perintah gerak, itu setiap gerakan yang dilakukan kita harus bayar gas fee. Itu yang pertama. Jadi kalau kita bangun game di atas blockchain secara langsung, itu sangat merugikan player dan juga developer karena uang yang mau dikeluarkan itu gede banget. Itu yang pertama. Yang kedua, blockchain yang ada sampai sekarang belum sanggup menahan beratnya game yang mau dibangun di atasnya. Secara kalau kita mau bangun game, semakin menarik grafiknya, semakin menarik ceritanya, semakin bagus desain karakternya, dan semakin lincah gerakannya di dalam game, itu akan semakin menarik player untuk ikut berpartisipasi main ke dalam game tersebut. Saya rasa teman-teman kita bisa setuju dengan hal ini. Nah, sayangnya blockchain teknologi yang ada sekarang masih belum bisa mensupport game yang seperti itu. Kalau kita masukkan game ke dalam blockchain, yang ada malah kayak kita main game 16-bit yang Sega dulu. Itu pun saya rasa masih kurang. Masih sulit untuk ditarik oleh blockchain. Makanya orang biasa membuat teknologi blockchain itu untuk mensupport game ekosistem. Jadi bangunnya itu di luar gamenya tersebut, bukan di dalam gamenya tersebut. Dan kenapa dibangun di atas Ethereum ini sebenarnya terserah dari developernya. Seperti yang saya bilang di penjelasan saya sebelumnya, blockchain itu ada banyak jenis. Ada Ethereum, ada Solana, ada Polygon, ada Avalanche, ada Base, ada zkSync, dan banyak lagi blockchain-blockchain lainnya di luar sana. Ada beberapa blockchain yang mengatakan atau mengklaim mereka itu adalah blockchain khusus gaming. Dan mereka bangun blockchain-nya itu dengan untuk menampung spesifikasi bisa mensupport game-game bagus atau gede di ini ya, di lapangan. Dan beberapa contoh yang bisa saya berikan itu misalnya seperti Avex atau Avalanche, Oasis, chain dari Jepang, yang memang mereka juga terhubung dengan Oasis Publisher ya, salah satu top 10 publisher di seluruh dunia. Mereka itu membangun ekosistem chain mereka itu dengan gaming project di pikirannya, di mana ekosistem dan infrastruktur mereka itu diciptakan khusus untuk bisa mendukung game industry dan gaming project ya, mau itu gede ataupun kecil, mau itu high end ataupun low end, itu mereka bisa support. Jadi tidak wajib berada di Ethereum. Jadi ini juga bisa dilakukan di blockchain-blockchain lainnya juga gitu. Karena balik lagi tergantung dengan ini ya, tergantung dengan niatnya si developer itu sebenarnya bangun di blockchain mana dan tujuannya apa. Jadi tidak wajib dibangun di atas Ethereum. Pertanyaan kedua mengenai kenapa game berbasis blockchain masih kalah hype ya. Ini sebenarnya saya mungkin bisa menjawab ini dari sisi saya sebagai seorang gamer, bukan sebagai seorang pelaku bisnis. Jujur, sampai saat ini, kalau saya melihat game-game yang berbasis blockchain sampai sekarang, untuk kualitas itu masih banyak yang kalah jauh daripada game-game yang ada sekarang. Kalaupun iya ada game seperti contohnya Everborn Lights, game yang kami bangun, itu kualitasnya nggak kalah dengan RPG game yang sudah ada sekarang, yang mobile, yang gacha. Contohnya Epic Seven, nah itu kan animasi, berbasis animasi. Game yang kami buat, Everborn Lights, itu juga berbasis animasi. Pertanyaannya, kenapa hype-nya kalah?
Simple, karena di luar sana masih lebih banyak player-player yang mengutamakan konten dan gamenya sendiri dibanding dengan penghasilan. Jadi nanti pelan-pelan gaya ini akan shifting, akan berubah. Karena ke depannya semua hal, tidak terkecuali game, itu akan diinvest oleh industri blockchain. Kenapa saya bilang begitu? Simple. Karena perusahaan-perusahaan besar di luar negeri, di negara-negara adik kuasa seperti US, Rusia, China, teknologi blockchain udah menyebar ke industri-industri lain selain gaming. Bahkan di industri-industri kecil ya, seperti jual beli, dagang, itu juga rata-rata sudah pakai blockchain. Negara seperti El Salvador sudah menerapkan Bitcoin sebagai mata uang yang bisa ditukar di dalam negara mereka. Kemudian beberapa divisi-divisi pemerintahan di Eropa itu sudah mengutilisasi teknologi blockchain sebagai ledger mereka untuk menyimpan data dan aset pemerintah. So, menurut saya, ini akan blockchain ini, Web3 ini akan menjadi future of the gaming. Kedepannya tidak akan ada lagi yang namanya Web3 game atau Web2 game. Yang ada hanya game. Dan ini adalah langkah kita sebagai early adopters. Kami di Creo Engine bangga menyebut diri kami early adopters di industri ini. Kenapa? Karena kami kedepannya sudah bisa melihat kalau shifting ini akan terjadi. Sekarang, lebih banyak orang mengutamakan fun dan tidak memperdulikan earnings. Kami membangun game kami juga mengutamakan fun, tidak memperdulikan earning. Makanya kami bikin game dulu, baru kita bikin token. Tapi untuk kenapa sekarang masih tidak hype, ya kurang lebih gambarannya seperti itu. Cuman menurut kami, para gamer, tren ini akan berubah. Bahkan ini sedikit sharingnya. Saya pernah ngobrol dengan Mas Pras. Mas Pras itu adalah CEO dari Lapak Gaming yang terafiliasi dengan Bukalapak. Lapak Gaming ini adalah salah satu divisi yang menghidupkan Bukalapak selagi di masa COVID. Jadi transaksi yang terjadi di Lapak Gaming dalam 3 tahun itu melebihi, saya lupa angka pastinya, kalau nggak salah 5 tahun transaksi di Bukalapak secara online marketplace. Jadi angka itu mensustain perusahaan. Sekuat itulah industri game. Nah, jadi tapi balik lagi semua itu adalah industri game konvensional atau tradisional. Tapi Mas Pras sendiri mengatakan kepada saya secara langsung kalau Web3 itu adalah the future of gaming, di mana di kemudian hari orang besar seperti mereka juga akan menggunakan blockchain sebagai basis teknologi mereka untuk gaming. Itu yang mungkin saya bisa sharing. Terima kasih pertanyaannya untuk siapa nih? Zil Aufa. Mas Zil ya, Mas Zil Aufa ya. Oh, Terima iya. kasih banyak. Ini pertanyaan bagus. Ya, baik, terima kasih nih Kak Jafir. Kayaknya kita Kehabisan waktu ya, Pak? maunya sih waktunya lama. Mungkin kita next time bisa ketemu lagi ya, main-main ke Teli Siap. lagi. Terus terang ini new batch of student, ini beda dengan yang dulu Mas Jafir datang. Jadi sebenarnya Mas Jafir itu sudah mengedukasi 2 generasi mahasiswa di TELU ya, di Telkom University. Jadi nanti mungkin ada Siap. generasi datang lagi harus diajarin lagi. Siap, Jadi, siap. Ini Iya. nanti ke depannya saya bakal diajari sama mereka. Mereka Iya. pandai. Ya, jadi mungkin bisa saya simpulkan industri game Web3 ini memang kita kayak mendahului zamannya ya. Tapi ya salah satu yang menurut saya sendiri pribadi sangat salut dengan keberanian beberapa industri untuk langsung masuk ahead of the time ya. Jadi kan ini belum waktunya tapi udah nyemplung. Jadi mungkin pada saat ini nanti jadi mainstream, ini kan Creo Engine ini kan jadi pionir ya, salah satu pionir dari game Web3 ya. Sukses terus ya Mas Javier ya, dan Siap. teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya Sabtu pagi ini. Selamat melanjutkan liburannya. Mungkin kita akan ketemu lagi di kuliah-kuliah selanjutnya. Terima kasih semuanya. Baik. Ya. Terima Cukup ya kasih sebelum semuanya. Terima kasih, Pak. Mari, yuk.